Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Mutia Hanafiati Asih, mahasiswa PPG mata pelajaran Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732952 sekaligus guru mata pelajaran Quran Hadis di MTS MAI Al-Ma'ruf, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini tanggal 2 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di kelas 7. Adapun materi yang akan disampaikan adalah sopan adalah perilaku orang Islam. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua untuk memimpin. Berdoa bersama-sama. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Aku absen dulu ya. Ada yang tidak berangkat? Boten. Lukman Santoso, Muhammad Afid Udaya Hanifan, Raisa Bintang Azhara, Siska Kirana Nontasya, Surahmi, Zahwa Alia Salsabila, Jivana Latisa Hakim, Zulfa Lutfiyah Nur Aini. Alhamdulillah hadir semua. Dipersiapkan dulu pensil sama alat tulisnya, sudah dipersiapkan. Sebelum kita melakukan pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya gerakan sama gendangan. Seperti apa contohnya? Kalau Bu Guru bilang dung, berarti kayak gini. Dung, kalau tek kayak gitu ya. Paham? Berarti kamu harus konsentrasi Bu Guru bilang apa, oke? Paham? Paham betul? Hari ini semua puasa. Alhamdulillah. Puasa apa? Nifsu sabar. Iya. Harus semangat walaupun kita berpuasa. Yo. Dung, tek. Dung, tek. Bareng-bareng ya. Dung, tek. Dung, tek. Dung, tek ya. Ya, bareng ya. 1, 2, 3 harus konsentrasi. Dung, tek. Dung, tek, tek. Dung, tek, tek, dung. Ya, Bubut bilang saya, kamu nanti gerakannya setelah Bubut bilang ya. Dung, tek, tek, dung. Dung, tek, tek, dung. Ayo semangat Mas. Ya. Dung, tek, 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 dung. Ya. Ya, sekali lagi ya. Dung, terek, tek, dung, terek, tek, dung. Nah. Kali ini kita akan belajar tentang sabar. Kalau sabar itu perilakunya siapa? Orang Islam. Berarti orang Islam harus sabar. Apakah kalian pernah berada dalam kondisi yang membutuhkan kesabaran? Pernah. Mbak Tisha, pernah waktu apa?
Ayo, pernah apa? Pernah waktu apa Mbak Tisha? Pernah waktu apa? Yo. Ada lagi yang lain? Ada yang di pondok semua toh? Pernah kangen sama orang tua? Berarti kalian pernah bersabar untuk menunggu ketemu orang tua. Itu termasuk sabar. Selain itu apa lagi? Ketika uang saku habis. Oh, ketika uang sakunya habis. Yang lain pernah tidak? Ini. Apakah kamu mengetahui arti sabar? Ayo Julfa, nggak apa-apa. Yo. Apa? Ayo, arti sabar. Iya. Oh, betul. Tapi keras dikit yo. Yang keras, ayo. Menahan diri dari segala sesuatu. Oh iya, menahan diri. Jangan malu ya. Belajar itu nggak boleh malu. Karena apa? Nanti kita tahu belajar itu bagian sabar atau enggak nanti di akhir video ini. Ini, tahukah kamu orang yang paling sabar di dunia? Tahu? Ngomong tahu atau enggak? Gitu aja deh. Tahu siapa? Tahu atau tidak berbareng? 1, 2, 3. Tahu. Berarti kalian harus bertanggung jawab karena ngomong tahu. Yang keras, ya. Tahu. Nimah tahu nggak tadi? Tahu. Nah, siapa kira-kira yang paling sabar di dunia? Ibu. Kalau ini juga ibu. Ya, ibu. Ada yang lain? Ah, yo, Jawab apa yo? Siapa yang paling sabar? Jawab dulu, yang keras. Nabi Muhammad. Ulang lagi? Nabi Muhammad. Ya, orang ini siapa? Orang kelas. Orang tuanya Viva, ya. Betul, mereka sabar. Kalau nggak sabar, mereka pasti sudah marah-marah terus tiap hari. Sabar dalam mendidik kamu, sabar dalam mencarikan uang buat kamu, betul. Tapi di sini jawabannya kurang tepat. Ada lagi yang lebih sabar daripada yang disebutkan tadi. Pengen tahu? Ya. Keras lagi. Pengen tahu siapa yang paling sabar di dunia? Ya. Oke, sip. Sebelum itu, aku mau kalian baca dulu tujuan pembelajaran, ya, bareng-bareng ya. 1, yo, bareng-bareng. Menjelaskan keutamaan sabar. Siswa dapat menjelaskan keutamaan sabar. Nanti yang kedua, yo. Menjelaskan macam-macam sabar. Ya, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan macam-macam sabar. Kisah seorang hamba yang paling sabar. Ibu akan mengasihkan LKPD. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Nanti kamu merangkum atau menceritakan kembali di saat kamu lihat videonya ini. Kamu bisa menulis atau merangkum videonya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Disiapkan pulpennya. Sudah ada pulpennya semua? Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari Itu ya. Sudah dirangkum? Sampun. Ayat-ayat Al-Quran itu juga ada yang menjelaskan tentang sabar. Contohnya Quran Surat Az-Zumar ayat 10 sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sekarang kalian membuat kelompok ya. Sekarang dimulai. Diatur kelompoknya. Kelompoknya ini sebentar. Kelompok 1 Nikmah, Zulfa, Hilya, Izal. Kelompok 2 Bintang, Semua sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah ya.
Ibu guru ya. Barusan Bu Guru ngasih lembar ya. Lembar yang pertama tentang apa itu tulisannya? Ya, baca yang pertama. Tentang apa? Tulis ayat dan terjemahkan ayat serta maka dan Yang apa? tuliskan ayat dan terjemahkan ayat serta makna tentang sabar. Oh, yang pertama tuliskan dan terjemahan ayat tentang sabar. Yang kedua apa? Dibaca. Ayo. Koreksi Korelasikan ayat dan terjemahkan Oh, korelasikan ya. Itu kan ada 3. Yang pertama, tuliskan ayat dari Quran Surat Az-Zumar dan terjemahan. Terus yang kedua, tuliskan ayat dan terjemahan dari Al-Baqarah ayat 153. Kalian semua sudah bawa Al-Quran? Sampun. Yo. Ketuanya yang pertama ya, ketua 1 Nikmah. Nikmah tugasnya 1 menilai temennya. Ini ada lembar penilaian keterampilan. Dinilai. Kedua, ketuanya Bintang dinilai keterampilannya. Tuh dinilai. Cara mengisi lembar penilaian keterampilan. Itu kan ada tulisan 1, kerja sama kelompok. Kalau nilainya bagus, nilainya 4. Seumpama Nikmah, Zulfa seumpamanya. Kerja sama kelompoknya nilainya bagus, berarti ditulis 4. Kalau sedang-sedang berarti 3 atau 2. Kalau buruk gak gelem ewang-ewang berarti nilainya 1. Penjelasan penyampaian materi nanti waktu presentasi ya. Kalau ini sikap sabar saat presentasi jadi sama ya. Terus kepercayaan diri juga sama. Kalau percaya diri banget. Anak-anak LKPD menulis ayatnya sudah semua. Kelompok 3 sudah? Oke. Sekarang adalah LKPD tentang korelasikan. Mana Pak Mbak? keutamaan sabar dan macam-macam sabar. Tadi sudah melihat video toh? Dan dikorelasikan maksudnya apa? Dipadukan antara ayat tadi sama video, dicari keutamaan sabar dan macam-macam sabar. Nanti kalau sudah nanti presentasi. Yo. Iya. Ini kan yang cerita manusia yang paling Terus ini contoh bertahun-tahun Nabi Ayub terkena musibah, tetapi Nabi Ayub sangat-sangat sabar. Terus ayat terjemahannya yang ini. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salah sebagai penolongmu. Gitu contohnya. Kita harus tahu tentang macam-macam sabar, ya toh? Sama manfaat sabar. Kira-kira manfaat atau keutamaan sabar itu apa? Gitu. Kamu Nabi Ayub tadi sabar banget lah. Kira-kira manfaatnya buat Nabi Ayub apa? Keutamaan sabar itu apa? Sama macam-macam itu kayak apa? Sabar di waktu apa? Kamu tadi lihat Nabi Ayub sabar di waktu apa? Ya, nah ditulis. Kan tadi udah lihat video toh? Udah tahu ayatnya, udah baca ayatnya? Ampun. Dilihat manfaat dari sabar itu apa? Nah, manfaat itu keutamaannya. Nah, dibaca dulu ayatnya. Tadi nulis tok tak baca. Ayatnya dari sabar itu apa? Allah ngapain? Seperti itu. Yang satu dibaca. Yuk, baca sendiri. Banter. Iri-iri ketemu Bu. Iya. Contoh. Nah, itu banter. Iya. Bisa. Oke, sudah? Sampun, kelompoknya Bintang sudah? Kelompoknya Nikmah sudah? Oke. Kelompok 1, Nikmah, Zulfa, Hilya, Izal, Yahwa, maju ke depan, jelasin hasil temuannya. Kan kelompok 1?
wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum kayak gitu. Kenalkan dulu temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, ini namanya Hilya, ini namanya Zulfa, ini namanya Zawad, dan itu namanya Izal. Kita ingin menjelaskan dan membaca Quran surat Az-Zumar ayat 10 dan menjelaskan tentang sabar. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu rabbakum lillahi la ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terjemahnya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan ini Mbak Hilya yang ingin menjelaskan tentang sabar. Keutamaan sabar yaitu kita harus menahan diri dari hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Kalau kita bersabar pasti ada balasannya sendiri. Manfaat kesabaran Nabi Ayub yaitu Nabi Ayub diberi kekayaan 2 kali lipat dari sebelumnya dan diberi kebahagiaan macam-macam sabar Nabi Ayub. 1. Sabar ketika diuji penyakit. 2. Sabar ketika hartanya satu persatu hilang. 3. Sabar ketika hewan ternaknya mati satu persatu. Sudah selesai belum? Oh ya, dibuka pertanyaan. Ya, dah. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nikmah. Sekarang kelompok 3, kelompoknya Bila, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini katanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Anggota kelompok saya adalah Afifah Tisabella Surami Hafid. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirina. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya kita akan menjelaskan contoh tentang sabar. Contoh sabar dari Nabi Ayub adalah: 1. Nabi Ayub sabar di kota iblis. 2. Nabi Ayub sabar ketika terkena musibah sakit. 3. Nabi Ayub sabar saat terkena jatuh miskin selama beberapa belasan tahun. Manfaat sabar: 1. Menjadikan kita orang yang sabar saat terkena musibah. 2. Menjadikan kita menjadi orang yang kuat jika akan dan diberikan kebahagiaan dari Allah. Ada yang perlu ditanyakan?
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah menjelaskan? Gimana rasanya? Bisa menjelaskan? Bisa. Itu kan betul? Penguatan materi. Tadi kalian sudah menemukan ya macam-macam sabar sama keutamaan sabar. Aku tadi tanya satu yang keras ke macam-macam sabar. Kelompoknya ini mah satu sebutkan. Yang keras. Sabar ketika diuji penyakit. Kelompoknya bintang satu. Sabar ketika orang terdekatnya meninggal. Yang kelompoknya Bila, ayo. Apa? Sabar terkena jatuh miskin. Ketika jatuh miskin. Itu menurut kalian salah satu macam-macam sabar itu, ya betul. Nanti kita bahas lagi. Kalau yang ke apa itu keutamaan sabar atau manfaat sabar, kelompoknya Nikmah apa? Oh gitu. Kelompoknya Bintang, manfaat atau keutamaan sabar? Allah akan melihat gandakan kekayaannya atau harta benda yang berlebih. Oh ya, kelompok yang ini manfaat atau keutamaan sabar? Menjadikan kita orang yang kuat. Oh, menjadikan kita menjadi orang yang lebih kuat. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalau yang Azumar dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innama artinya ini adalah keutamaan sabar yang pertama. Orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah atau orang yang menahan diri ketika ditimpa ujian, maka pahalanya akan dicukupkan tanpa batas. Kalau ada yang berkata sabar itu ada batasnya, tapi kalau menurut Al-Quran sabar itu orang semakin kita sabar mendapatkan pahala lebih banyak. Yang kedua ini Al-Baqarah 153. Dibaca ya, mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yo bareng-bareng. Artinya bareng-bareng. Orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai pengalaman. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika kita sabar, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini keutamaan manfaat sabar yang kedua.
Hei hambaku, kalau engkau punya masalah dalam hidupku, apa punya soalan nih? Tarimamu dengan sabar sebagai ujian dariku, lalu datang kepadaku lewat sholat. Kalau masih tidak yakin, dipertanyakan keimanannya. Turunlah ayat 193. Dia tegas. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hei orang-orang beriman, mana imanmu? Bukan kamu mengatakan beriman, buktikan imanmu. Kalau punya persoalan, terima dengan sabar, menangkan saudara, minta tolong. Keutamaannya yang pertama tadi apa? Masih ingat video tadi yang ada daun-daunnya tadi? Menggugurkan dosa. Ketika kita ditimpa musibah, kita sabar, digugurkan dosanya. Sudah selesai kan? Kembali dulu kursinya ke tempatnya masing-masing buat bumbu. Penguatan yang kedua adalah macam-macam sabar. Tadi ada yang bilang sabar ketika kena penyakit. Apalagi tadi ada tak banyak toh macam-macam sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan Allah. Seperti apa? Seperti kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu seperti apa? Harus semangat. Sabar menyebarkan ilmu. Sabar dalam menyebarkan ilmu seperti Bumut dalam mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Yang kedua itu sabar tidak melakukan hal-hal yang diharam. Di cerita Nabi tadi ada tidak hal-hal yang hampir menuju haram? Enten. Tadi ketika Nabi Ayub digoda sama iblis. Untuk apa tadi? Untuk apa? Untuk ingkar dari Allah. Tapi Nabi Ayub tadi ingkar tidak? Boten. Sabar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialami, berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia yang berasal dari orang lain. Kayaknya tadi penyakit, seperti itu sabar dari penyakit, sabar dari reruntuhan rumah, sabar dari kehilangan anak, terus sabar digunjing orang, sabar dijatuhi orang. Saatnya post test, silahkan dikerjakan ya. Tapi dikerjakan, Pit. Sudah kan garapnya, prosesnya tadi? Sampun. Kita bisa refleksi diri. Sabar merupakan sikap terpuji dalam menghadapi ujian kehidupan dengan tetap taat kepada Allah. Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar dan memberi pahala yang besar. Nah, kalau seperti itu kita bisa melakukan sabar, itu sikap kita atau wujud cinta kita kepada Allah, dan Allah membalasnya dengan selalu bersama kita. Oke, sekarang dikumpulkan soalnya, kita waktunya tutup. Itu aja situ. Kasih nama sudah. Yang mana lagi? Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan doa dulu dan bersama-sama, oke? Ya. Dipimpin sama wakil. Yuk silahkan wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.